Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi dengan saya Saiful Anwar ya. Di sini saya sebagai pembimbing kalian dalam mata pelajaran matematika dalam pembelajaran daring ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat ya. Pengertian bilangan berpangkat, contoh-contoh bilangan berpangkat, serta soal-soalnya juga sudah kalian kerjakan. Ya. Nah, di sini sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Kita lanjutkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya ya, kita ingat-ingat dulu soal definisi dari bilangan berpangkat. Oke. Definisi bilangan berpangkat itu berbunyi jika ada A pangkat N ya. A pangkat N, maka itu berlaku A kali A kali A kali A. Lah, A-nya ini perkalian berulang. Lah, perkaliannya seberapa? Nah, itu sebanyak N atau bilangan pangkatnya ya. Jadi jika ada A pangkat N, maka A itu kali A kali A kali A kali A, lah A ya sebanyak N. A itu apa? A itu sebuah bilangan ya. A nanti itu sebuah bilangan, N juga sebuah bilangan. Nanti ini diganti bilangan. Contohnya A-nya misalnya 5 ya. Terus N-nya misalnya 3, misalnya seperti itu. A itu bilangan, N itu juga bilangan sebenarnya, tapi karena kita belum tahu bilangannya yang dimaksud berapa, maka disimbolkan dengan A dan N. Kemudian A itu disebut dengan bilangan pokok. Ini yang harus kalian ingat ya. Pokok. Oke. A itu adalah bilangan pokok ya. Sedangkan N itu adalah bilangan pangkat. Oke. Pangkat ya. Bilangan pangkat. Jadi A itu bilangan pokok, N itu bilangan pangkat. Ya, jangan sampai tertukar. Apa sih bilangan pokok? Bilangan pokok itu adalah bilangan yang harus kita hitung ya, yang harus kita hitung. Lah syaratnya apa? Yaitu N itu yaitu sebagai pangkatnya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya contoh bilangan berpangkat ini juga sudah pertemuan sebelumnya, tapi sini akan saya jelaskan sedikit saja karena ada beberapa tambahan. Contoh misalnya 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 itu maka menurut definisi tadi, maka 5 itu dikali 5 kali 5 kali 5 sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya ada 3, maka 5-nya ini dikali berulang sebanyak 3 kali ya. Nah, ini disebut dengan bilangan pangkatnya ya. Sedangkan 5 kali 5 kali 5 ini adalah prosesnya atau bisa disebut definisinya ya. Definisi dari dari 5 pangkat 3 itu apa? Yaitu 5 kali 5 kali 5 ya. Sedangkan 125 ini apa, Pak? Ini adalah hasilnya. Hasil. Jadi itu hasilnya. Jadi 5 kali 5 kali 5 itu adalah definisi, sedangkan 125 itu adalah hasil gitu ya. Jadi nanti kalau saya bilang misalnya 2 pangkat 4 artinya itu berarti yang saya maksud adalah perkaliannya itu, bukan hasilnya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini jumlahnya ada 8. Nah, yang pertama itu adalah dikali, yang kedua dibagi, yang ketiga dipangkatkan, yang keempat diakar, yang kelima dikali dan dipangkatkan, yang keenam itu dibagi dan dipangkatkan, yang ketujuh itu adalah pangkat 0, yang kedelapan itu pangkat negatif ya. Jadi ada 8 sifat bilangan berpangkat. Nah, nanti kita di sini untuk sekarang ini kita akan mempelajari 4 ini. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita pelajari yang 4 setelahnya. Jadi 4 gitu ya. Kita bagi dalam 2 pertemuan. Oke, lanjut ya. Langsung saja kita mulai dari sifat bilangan berpangkat yang pertama ya. Ya ini saya lupa ya. Kenapa sih kok kita harus mempelajari sifat bilangan berpangkat ya? Soalnya untuk mempermudah perhitungan dengan kita tahu sifat-sifatnya, nanti kalau ada
perhitungannya dikira susah, tapi kita tahu sifatnya, maka itu akan mempermudahnya untuk akan mempercepat perhitungan. Jadi seperti itu ya. Makanya ini kalian harus paham dan harus dipahami betul-betul ini sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Oke, yang pertama dikali. Dikali itu syaratnya adalah bilangan pokoknya sama. Apa itu bilangan pokok sama? Bilangan pokok itu yang tadi, yang sebagai A tadi ya. Jadi itu harus sama. Untuk pangkatnya boleh berbeda. Oke, jadi gimana prosesnya? Nah, ini akan kita lihat ya, kita lihat penjelasannya. Oke, misalnya saya punya 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, maka ya jadi 2 pangkat 3 itu kan ini. Ini kan 2 pangkat 3. Prosesnya apa? Kali terus dikali dengan 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya apa? Yaitu 2. Sama bilangan pokoknya. Yang satu pangkatnya 3, yang satu pangkatnya 4 ya. Untuk yang 2 pangkat 3 yang pertama itu kalau kita definisikan itu kan jadinya 2 kali 2 kali 2. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua itu kan 2 pangkat 4 itu kan jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 3 jadi 2 kali 2 kali 2. Yang 2 pangkat 4 jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah prosesnya kan ini apa? Ini kali prosesnya. Nah maka di sini juga kita kali. Maka dia nyambung. Nyambung jadinya kalau kita jabarkan semuanya itu jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini kalau kita kalau misalnya kita jadikan bilangan berpangkat ya, maka itu jadi 2 pangkat 7 ya. Soalnya kenapa angka 2-nya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Maka jadi 2 pangkat 7 sehingga yang awalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu jadi 2 pangkat 7. Nah sekarang perhatikan pangkatnya. Yang sisi kiri sama dengan ya itu pangkatnya 3, sebelahnya pangkatnya 4. Nah itu kalau dikali prosesnya kali itu jadi 7. Lah apa yang terjadi? 3 terus ada 4 kok bisa jadi 7. Nah itu prosesnya adalah ditambah. Nah, sehingga bawahnya itu saya kembalikan lagi, jadi 2 pangkat 7 itu sama dengan 3 tambah 4, jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 3 tambah 4. Itu sifat yang pertama. Jadi kalau kita tuliskan dalam rumus ya, itu jadinya A pangkat M yang pojok bawah itu A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N tambah M. Oke, itu sifat yang pertama. Terus gini, Pak, itu kan bisa dihitung secara manual aja, Pak. Iya, emang bisa. Tapi kalau gimana kalau misalnya ini ya, misalnya itu pangkatnya itu seperti ini. Misalnya saya punya 2 lah, bilangan pokoknya 2. Itu pangkatnya 205 ya, dikali 2 pangkat 137 misalnya. Nah, apakah kita harus pakai ngitung manual 2 pangkat 205 nya ini kita jabarkan satu-satu? Kan nggak mungkin ya. Jadi lah ini kita butuh sifatnya. Jadi perhitungan sifat itu kita gunakan kalau perhitungannya terlalu besar ya. Jadi kalau kita menggunakan sifatnya maka ini mudah ya. Jadinya sama dengan 2 pangkat 205 ditambah 137. Jadi pangkat kita tambah. Ketemunya jadi 2 pangkat 342. Nah, ini hasilnya. Nah terus Pak, ini hasilnya kok gak dijabarkan lagi? Ya kita kan nggak mungkin menjabarkan pangkat ratusan ya. Jadi dalam matematika itu boleh ditulis dalam keadaan seperti ini ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau bisa kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah kalau dibagi. Jadi tadi dikali, sekarang dibagi. Syaratnya masih tetap yaitu bilangan pokoknya sama. Nah, penjelasannya oke. Ini salah ya. Ini untuk soalnya ini sebenarnya adalah 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 5. Gini. Ya, 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 5. Nah, sama dengan ini kita jabarkan. Saya menjabarkannya pembagiannya menjadi per aja ya biar enak. 2 pangkat 8 pertama 2 pangkat 8 itu kalau
artikan itu jadinya 2 kali 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 2. Jadi gini, itu kalau diartikan. Nah sekarang yang 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, gitu kan ya. Karena ini prosesnya pembagian ya, pembagian dengan perkalian ya. Kalau pembagian dengan penjumlahan itu nggak boleh, tapi kalau pembagian dengan perkalian itu bisa kita coret. 2 bagi 2 berapa? 1 ya. 2 bagi 2 1 lagi, 2 bagi 2 1 lagi, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1 ya. Kemudian 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kan 1 kali 2 yang awal ini jadinya 2. Terus ini ada 2 lagi, 2 ini 2 kali 2 ini 2 lagi, sehingga jadinya adalah ini. Maka tinggal 2 kali 2 kali 2 ya, tinggal itu saja. Jadi tinggal 3 perkalian 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 5 jadinya 2 kali 2 kali 2. Lah ini kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat jadinya 2 pangkat 3. Sama seperti perkalian tadi, hubungan antara 8 ini 5 kok bisa menghasilkan 3, diapakan? 8 5 kok bisa jadi 3, kan dikurangi. Makanya ini bawahnya jadi 8 kurangi 5. Jadi 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 5 sama dengan 2, 8 kurangi 5. Ya, itu sifatnya nomor 2. Jadi sifat nomor 2 adalah, kalau kita tulis dalam rumus ya, A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurangi M. Ya, bisa ini mudah diingat ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah kalau bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah, ya, bilangan berpangkat sudah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya. Nah, tapi yang dimaksud adalah seperti ini. Nah, maksudnya bilangan berpangkat dipangkatkan itu yang seperti ini pada soal ini ya, yang saya kotai ini. Nah itu 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini sebenarnya kalau bilangan berpangkat dipangkatkan itu ada banyak persepsi ya, tapi yang kita maksud di sini adalah yang seperti itu. Bisa jadi seperti ini, 2 pangkat 2 terus pangkat 3 lagi gini. Jadinya ini 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah ini yang pangkat 3 adalah 2 yang atas ini ya. Ini kalau kita hitung kan jadinya 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti kan ini 8 gitu ya. Ini sudah selesai. Tapi yang kita maksud adalah ini. Jadi yang pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 2. Makanya di sini kenapa 2 pangkat 2 nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Soalnya dia pangkat 3 ya. Soalnya dia pangkat 3 gitu. Nah, terus 2 pangkat 2 ini kita jabarkan lagi jadi 2 kali 2. Yang kedua 2 kali 2, yang ketiga 2 kali 2. Jadinya kalau kita total jadinya 2 pangkat 6. Nah, sama seperti tadi, 2 dengan 3 kok bisa jadi 6? Itu apa hubungannya? 2 dengan 3 kok bisa jadi 6? Nah, hubungannya apa? Dikali. Ya, makanya sifatnya itu jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Itu sifatnya nomor 3. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Oke. Yang terakhir untuk pertemuan hari ini yaitu kalau ada bilangan berpangkat di akar. Ya. Ini penjelasannya secara singkat aja, soalnya untuk akar sendiri itu nanti ada penjelasan lebih lanjut di materi ini juga, tapi di subbab yang selanjutnya. Ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Ya. Ini secara singkat saja. Tadi yang nomor 3 tadi, ini sekarang nomor 4 ya. Di akar itu nomor 4. Yang nomor 3 tadi, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, nah, maka pangkatnya itu jadi dikali. Nah, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa pangkat ya, dengan akar itu saling berlawanan. Nah, pangkat dengan akar itu saling berlawanan. Lawannya tambah kurang, lawannya kali bagi, nah lawannya pangkat itu akar. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu dikali ya, dikali. Lah, lawannya kali apa? Bagi ya.
Maka kalau pangkat itu dikali, akar itu dibagi. Nah, makanya ini 2 pangkat 6 itu diakar dengan akar pangkat 3. Makanya pangkatnya ini, pangkatnya 2, itu saya bagi dengan pangkatnya akar. Berarti 6 pangkat 2 pangkat 6 per 3 gitu ya. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan dikali, kalau bilangan berpangkat diakar pangkatnya dibagi. Itu sifat yang nomor 4 ya, nomor 4 ini sifatnya terakhir. Oke. Oke ya, jadi ada 4 itu tadi, dikali, dibagi, dipangkatkan, dan diakar. Ya, kalau masih kurang jelas bisa diulang lagi video ini. Kalau misalnya masih kurang jelas lagi, silakan cari referensi di buku ataupun di internet gitu ya. Oke, cukup untuk penjelasan hari ini. Nah, tidak lupa kami memberikan tugas ya untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini tugasnya, silakan dicatat tugasnya, nanti dikerjakan. Setelah itu silakan dikirim ke nomor saya yang ada di website Ma'rifah ya, yang kalian lihat video ini. Gitu. Udah cukup sekian untuk hari ini. Jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan menyerah untuk belajar ya, terus semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Saya harap kalian terus semangat belajar, terus semangat beribadah, dan terus semangat membantu orang tua ya. Jangan menyerah untuk menuntut ilmu. Kalau penjelasan ini kurang jelas, silakan cari ilmu di manapun kalian bisa. Oke, silakan ditulis tugasnya. Saya akhiri di sini penjelasan untuk hari ini, pertemuan untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.